kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu, Tuhan. Kau yang menenun kami, Kau yang membentuk kami, Tuhan. Haleluya. Kau yang membuat kami seperti gambaran-Mu. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau yang menenun kami. Kau yang merancangkan kami baik, Tuhan. Dari kami lahir hingga kembali padamu. Kau yang merancangkan baik, Kau yang merancangkan indah. Terima kasih, Tuhan. Kami memuji Engkau. Berterima kasih hanya padamu, Tuhan. Yesus.
Engkau Allah yang merancangkan hidup kami dari awal sampai memenuhi tujuan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Inilah pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Langkah baiknya kalau sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan untuk mendasari kehidupan kita di sepanjang hari ini. Pagi hari ini tema sharing firman Tuhan saya beri judul yaitu Living Selflessly atau hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang semakin individualis dan di dalam dunia yang sangat-sangat semakin sukar dan semakin sulit, saudara, tingkat egois manusia itu akan semakin tinggi, saudara. Semangat untuk memberi kasih, semangat untuk berbagi, semangat untuk bisa peduli terhadap sesama itu semakin langka, saudara. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-2a, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sangat sukar, di masa-masa yang sangat sulit ini saudara. Banyak orang yang saat ini hidupnya hanya berfokus kepada diri sendiri saudara. Kepada aku, kepada kebutuhanku, kepada kepentinganku, kepada kesenanganku, dan kepada keinginanku. Saudara, jadi kebanyakan orang pada masa-masa yang sulit ini akan berfokus pada dirinya sendiri, saudara. Dunia kita semakin egois,
Terkadang yang ada di dalam pemikiran kita, saudara, ngapain sih kita capek-capek mikirin orang lain, saudara? Mikirin diri kita aja sendiri aja sudah susah. Makanya kita sering terdengar ada kata orang yang ngomong, emang gua pikirin. Buru-buru kita mau mikirin orang lain, saudara. Kita mikir diri kita sendiri aja sudah susah, ya. Namun kita sebagai orang percaya, saudara, kita dipanggil untuk hidup itu berbeda dengan dunia, saudara. Mungkin dunia mengajarkan ya sudah kita harus mencari keselamatan diri kita masing-masing, saudara. Tetapi kita tidak mau peduli dengan orang lain. Tetapi kita berbeda, saudara, dengan dunia yang dunia ajarkan. Kita harus menyangkal diri kita, saudara. Mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi kita, saudara. Kita mau hidup belajar, memberi. Kita mau menghidupi yang namanya buah roh, saudara. Yang salah satunya yaitu adalah kasih, saudara. Kalau kita mempunyai kasih, saya yakin dan percaya kita pasti bisa menanggalkan keegoisan kita. Kalau kita punya kasih, kita juga pasti tidak akan mementingkan diri kita sendiri, saudara. Kita mau untuk berbagi, kita mau untuk bisa peduli dengan orang lain, saudara. Karena kasih itu berbicara tentang apa, saudara? Kasih berbicara tentang bagaimana kita bisa memberi tanpa ada syarat, saudara. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang memberi kita teladan buat kita, bagaimana sih kita harus bisa menyangkal diri kita untuk kita bisa hidup tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita belajar dari seorang wanita yang sangat sederhana, saudara, tetapi luar biasa sekali tokoh ini. Mari kita pagi hari ini belajar dari tokoh yang bernama Ruth, perempuan Moab yang menjadi teladan yang sangat luar biasa buat kita, saudara. Mari kita belajar sikap Ruth yang menunjukkan ketidakegoisan Ruth. Yang pertama, saudara, Ruth adalah orang yang punya kesetiaan di masa-masa yang sulit. Di Ruth 1 ayat 16 sampai 17a dikatakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ruth dengan penuh kasih dan penuh tekad yang ngomong sama Naomi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ruth enggak perlu pikir panjang, saudara, untuk mengambil satu keputusan itu. Ruth enggak banyak pertimbangan, saudara. Keputusan yang Ruth ambil ini bukan hanya sekedar keputusan emosional semata, saudara. Sudah sangat jelas, saudara, saat Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya, secara pemikiran manusia pasti sudah tidak ada masa depan bagi Ruth kalau Ruth itu ikut dengan Naomi, saudara. Secara logika manusia dan pilihan yang paling rasional, saudara, harusnya yang Ruth ambil keputusan adalah untuk pulang ke Moab. Kembali kepada orang tuanya, memulai hidup yang baru, mungkin bisa menikah lagi dan membangun masa depan, saudara. Tetapi saat itu pilihan Ruth berbeda, saudara. Pilihan Ruth adalah Ruth rela meninggalkan tanah kelahirannya, menjadi orang asing, saudara, meninggalkan orang tuanya, bahkan meninggalkan identitas budayanya, saudara. Dia mengorbankan kenyamanannya demi menemani mertuanya, saudara, yaitu Naomi, yang hanya seorang janda tua yang tidak punya apa-apa, saudara. Pengorbanan yang sungguh luar biasa, saudara, pengorbanan yang tidak mudah. Ruth tahu kalau Ruth ikut dengan Naomi, saudara, itu berarti Ruth juga harus meninggalkan segala kenyamanannya, saudara. Kalau dipikir-pikir secara manusia, apa sih yang dicari dari Naomi, saudara? Naomi hanya seorang janda, sebatang kara, dia nggak punya apa-apa, nggak punya harta warisan yang nantinya akan diberikan kepada Ruth, saudara. Tetapi Ruth hidupnya tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak banyak pikir panjang, nanti kalau aku ikut Naomi, nanti aku makannya bagaimana, aku tinggal di mana, nanti gimana kalau aku mati kelaparan. Dia nggak berpikir seperti itu, saudara. Saudara, menyangkal diri itu kita harus belajar berani tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, saudara. Meski terkadang ya saudara, mengikut Tuhan mungkin secara daging itu sangat berat. Terasa berat, saudara, karena apa? Karena adanya tantangan, adanya proses yang harus kita hadapi, saudara.
Saudara, berapa banyak sih dari kita yang akan tetap setia sama Tuhan di masa-masa yang tidak mudah, saudara, di masa-masa yang sulit. Kita mau setia sama Tuhan saat keadaan kita baik-baik saja, saudara. Kita mau bertanya, apakah kita tetap setia sama panggilan Tuhan? Apakah kita tetap setia untuk melayani Tuhan? Apakah kita tetap mau setia untuk komitmen dalam rumah tangga kita, saudara? Saat daging kita ini rasanya ingin menyerah, saudara, dengan keadaan, apakah kita mau belajar untuk tetap setia, saudara? Jangan sampai kita itu setia kalau pas keadaan kita baik-baik saja, saudara. Tetapi saat kita mengalami prosesnya Tuhan, saat kita mengalami tekanan yang luar biasa beratnya, Tuhan itu izinkan menguji hati kita, saudara. Kita harus tetap belajar setia. Jangan sampai penderitaan dan masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita akhirnya melupakan yang namanya kasih dan kesetiaan. Saudara, Rut memilih untuk setia dan Rut ikut dengan Naomi, meskipun keadaan Naomi saat itu adalah keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, keadaan yang Naomi alami adalah pahit, saudara. Naomi hidupnya tidak ada kepastian tuh, saudara. Sikap Rut yang tidak egois itu adalah tetap setia kepada Naomi tanpa Rut memikirkan dirinya sendiri, saudara. Saudara, menyangkal diri itu dimulai dari kesetiaan. Memang tidak mudah, saudara. Tetapi kita mau minta Roh Kudus yang memampukan kita agar kita bisa tetap setia dalam keadaan apapun. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari sikap Rut yang tidak egois adalah kerja keras dan ketulusan tanpa mengharapkan balasan. Di Rut 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Ia bekerja dari pagi sampai malam tanpa mengeluh, bukan untuk dirinya, tetapi untuk menopang kehidupan Naomi, saudara. Ketulusan hatinya Rut itu terpancar dari kerja kerasnya, saudara. Rut bukan bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk mengenyangkan perutnya sendiri, saudara, tetapi juga untuk kelangsungan hidupnya Naomi. Rut membuktikan kasihnya kepada Naomi dengan tindakan yang nyata, saudara, bukan hanya omongan kosong belaka, saudara. Rut tidak pernah hitung-hitungan sama Naomi. Rut juga tidak mencari pujian, tidak mencari perhatian, tidak mencari ketenaran di mata manusia, saudara. Rut hanya melakukan yang ia bisa, dan ia melakukannya dengan kerja keras dan hati yang tulus tanpa meminta imbalan, saudara. Sikap Rut itulah yang akhirnya membuat Boas kagum dengan Rut, saudara. Di Rut 2 ayat 11 sampai ke 12, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Sikap Rut yang sangat luar biasa, saudara. Itu yang namanya menyangkal diri, saudara. Kita pagi hari ini mari juga harus belajar seperti Rut. Kita harus tetap melayani meskipun seringkali kita tidak dilihat oleh banyak orang. Kita harus terus bisa memberi meskipun terkadang kita tidak dihargai, saudara. Kita belajar jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, saudara, meskipun kita tidak mendapatkan balasan yang sesuai dengan keinginan kita, saudara. Karena di Kolose 3 ayat ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, karena kita melakukan semuanya itu bukan untuk manusia, saudara. Tetapi kita melakukan yang terbaik itu semuanya untuk Tuhan. Mari saudara kita belajar melayani bukan hanya karena kita ingin dilihat oleh banyak orang, saudara. Tetapi kita mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati karena kita mengasihi Tuhan. Dengan cara apa, saudara, kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan?
Jangan pernah kita lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan, saudara. Kita harus tetap setia melayani Tuhan. Pekerjaan apa yang sekarang Tuhan percayakan kepada kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan juga pernah menyerah dengan keadaan yang ada, saudara. Di situ nanti kita akan melihat ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena jerih lelah kita itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, mungkin saat ini yang ada di tangan saudara hanya sesuatu yang kecil. Jangan pernah kita berkecil hati, jangan kita bersedih, saudara. Rut pun saat itu juga berkecil hati. Di Rut 2 yang ke-10 dikatakan, "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga engkau memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing." Rut merasa kecil, saudara, merasa enggak layak. Bahkan dia menyebut dirinya bahwa dia adalah seorang asing, saudara. Tetapi Rut melakukan apa yang bisa dia lakukan meskipun hanya memungut jelai, saudara. Jadi jangan pernah kita menganggap adalah sesuatu yang di tangan kita itu kecil dan itu akan membuat kita gagal. Enggak, saudara. Daud bisa mengalahkan Goliat juga hanya dengan 5 batu kecil, saudara. Musa juga bisa membelah laut hanya dengan tongkatnya, saudara. Kelihatannya kecil, saudara, tetapi hal yang kecil kalau kita bisa menyertakan Tuhan itu akan menjadi hal yang besar, yang luar biasa. Jadi jangan pernah kita merasa gagal saat yang ada di tangan kita itu hal yang kecil, saudara. Ingat, Daud dan Musa bisa menjadikan hal yang kecil tetapi bisa menjadikan kemenangan yang luar biasa. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Kita mau lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya biarlah Tuhan sendiri yang akan melakukan bagiannya, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana sikap Rut yang tidak egois. Sikap Rut yang tidak egois, yang ketiga adalah kita mau belajar taat meskipun kita belum mengerti. Saudara, Naomi memberi petunjuk kepada Rut untuk pergi ke Boas, saudara, di tempat pengirikan. Bisa saja, saudara, saat itu Rut itu menolak, bisa saja, saudara, dengan berbagai banyak alasan bisa saja Rut menolak petunjuk atau perintah yang Naomi berikan kepada Rut, saudara. Tetapi di Rut 3 ayat yang kelima dikatakan, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Rut taat akan perintah Naomi, saudara. Inilah yang harus kita teladani, saudara. Tidak semua itu harus kita pahami dulu baru kita lakukan. Tidak semua harus kita mengerti dulu baru kita taat, saudara. Kita belajar mau taat aja dulu, saudara. Meskipun terkadang kita belum bisa melihat hasilnya. Kita belajar taat untuk bisa taat mengampuni, untuk bisa taat mengasihi, untuk tetap taat melayani, untuk bisa kita tetap taat memberi, saudara. Meskipun terkadang daging kita ini ngomong gak bisa, saudara. Tetapi kita mau belajar, saudara. Taat mengampuni itu kita juga pikul salib loh, saudara. Karena ada penyangkalan diri, saudara. Kita harus mematikan yang namanya keegoisan kita. Kita harus mematikan namanya keinginan untuk kita bisa membalas dendam, saudara. Mari pagi hari ini kita mau belajar taat seperti Rut, saudara. Saya yakin dan percaya kalau kita mau belajar taat, kita pasti akan senantiasa hidup di dalam rencana Tuhan. Dan kita pasti akan bisa melihat mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, karena kehidupan Rut yang tidak egois pada akhirnya, saudara, Tuhan membalas semua kebaikan yang Rut kerjakan, saudara. Tuhan memulihkan kehidupan Rut. Rut pun menerima upah yang luar biasa dari kesetiaannya, dari kerja kerasnya, dari ketulusannya, dan dari ketaatannya, saudara. Akhirnya kisah Rut penuh dengan kemuliaan, saudara. Ia menikah dengan Boas dan melahirkan Obed. Siapa Obed, saudara? Obed adalah kakek dari Daud dan leluhur Yesus Kristus, saudara. Hanya dari wanita asing yang sangat sederhana, saudara, Tuhan menjadikan Rut bagian dari sejarah penyelamatan dunia, saudara. Rut seorang janda yang tidak punya apa-apa, orang asing, ikut mertuanya bukannya hidupnya tambah enak, saudara, tapi hidupnya tambah susah. Tetapi karena Rut menyangkal diri dan dia tidak hidup egois, saudara, akhirnya Tuhan meninggikan hidupnya Rut, saudara. Rut tidak hanya dipulihkan secara pribadi, saudara, tetapi juga menjadi berkat yang besar bagi Naomi dan seluruh bangsa Israel lewat hidupnya yang tidak egois.
Saudara, berkat besar itu akan datang kepada orang yang hidupnya mau rendah hati, yang mau setia, yang mau taat dan rela menyangkal diri, saudara. Karena Tuhan itu melihat hati yang mau rela berkorban, saudara. Mari pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Rut yang tidak egois, saudara. Yang selalu setia saat situasi sesulit apapun. Yang mau melayani dengan ketulusan hati. Tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mengejar pujian, saudara. Yang ketiga, mari kita belajar taat kepada tuntunan Tuhan. Taat aja, saudara, meskipun terkadang kita nggak ngerti sepenuhnya, saudara. Jika hidup kita seperti Rut, saudara, kita akan melihat pintu-pintu pemulihan itu akan dibukakan oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu akan mengalir buat saudara dan saya. Dan kehidupan kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap mau belajar setia, kami mau belajar tekun dan kami mau belajar taat Tuhan kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bisa melihat ada rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.